Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 17 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu analisis mengenai kondisi Indonesia saat ini, di mana presentasi ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan terbaru dan pengaruhnya bagi masa depan bangsa. Sebelumnya, perkenalkan saya Revanda Devalia dengan NIM akhir 06. Perkenalkan, saya Najwa Arifin Nur Hidayah dengan NIM akhir 013. Pertama-tama kita masuk ke pendahuluan, di mana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sejak 20 Oktober 2024. Dalam 6 bulan pertama, sejumlah kebijakan strategis diterapkan, namun memunculkan kontroversi seperti program makan gratis dan proyek food estate. Hal ini menimbulkan kekhawatiran apakah arah kebijakan saat ini mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 atau justru beresiko membawa Indonesia menuju ketimpangan dan ketidakpastian. Selanjutnya, kita akan masuk pada kondisi dan kebijakan Indonesia. Kondisi kebijakan Indonesia saat ini. Yang pertama, pendidikan dan kesehatan bukan prioritas dan kebijakan efisiensi anggaran. Topik yang kedua yaitu apakah pemilu sudah dilaksanakan secara luber jurdil. Yang ketiga yaitu program makanan bergizi gratis. Yang keempat yaitu program food estate. Yang kelima yaitu RUU TNI. Yang keenam yaitu IHSG Indonesia yang anjlok. Yang ketujuh ada program Danantara. Dan yang terakhir adalah munculnya tagar hashtag kabur aja dulu. Selanjutnya, salah satu hal yang menjadi sorotan pada saat ini adalah bagaimana sektor pendidikan dan kesehatan yang harusnya menjadi fondasi pembangunan bangsa justru menjadi prioritas pendukung dan bukan menjadi prioritas utama. Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan, kenyataannya pendidikan dan kesehatan tidak pernah benar-benar menjadi prioritas utama. Dua sektor fundamental ini hanya dijadikan prioritas pendukung, bukan fondasi. Ketika negara tidak menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, maka yang tercipta bukan kemajuan, melainkan ketimpangan. Topik selanjutnya yaitu selain kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah juga menjadi isu penting. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan efisiensi yang ditempuh pemerintah justru memangkas akses terhadap layanan dasar. Pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan atas nama efisiensi membuat masyarakat harus membayar lebih mahal untuk hak dasarnya. Akibatnya, rakyat bukan semakin sejahtera, melainkan semakin terpinggirkan dan sengsara dalam sistem yang abai terhadap kebutuhan dasar manusia. Slide selanjutnya adalah akibat kebijakan pendidikan dan kesehatan bukanlah menjadi prioritas utama. Yang pertama, akibat kebijakan pendidikan bukanlah menjadi prioritas utama, yaitu rendahnya kualitas SDM yang menyebabkan rendahnya mutu guru, fasilitas, dan kurikulum. Yang kedua, yaitu adalah tingginya angka putus sekolah yang menyebabkan banyak anak tidak mampu melanjutkan pendidikan karena biaya dan akses yang terbatas. Yang ketiga yaitu ada ketimpangan akses pendidikan, di mana tidak tersedianya sarana pendidikan yang layak. Yang keempat yaitu ketergantungan pada tenaga asing dan impor pengetahuan, yang menyebabkan negara bergantung pada teknologi dan pengetahuan dari luar negeri yang menghambat kemandirian bangsa. Selanjutnya adalah akibat kebijakan kesehatan bukanlah menjadi prioritas utama. Yang pertama yaitu ketimpangan sosial dan kesehatan. Kelompok masyarakat miskin semakin tersingkirkan karena tidak mampu mengakses layanan kesehatan yang layak. Yang kedua yaitu beban ekonomi meningkat. Masyarakat harus menanggung biaya kesehatan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu kesehatan menjadi barang mewah. Layanan kesehatan yang layak hanya tersedia bagi yang mampu membayar. Sakit bukan lagi masalah medis, tapi masalah ekonomi. Miskin bisa berarti mati perlahan tanpa bantuan. Pada slide selanjutnya, yaitu ada akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Yang pertama yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK). Efisiensi kadang berarti pemutusan kontrak pegawai honorer, pembekuan rekrutmen (ASN), atau pengurangan tunjangan yang dapat menimbulkan gejolak sosial dan penurunan motivasi kerja. Yang kedua ada ketimpangan pembangunan. Fokus efisiensi di pusat dapat menyebabkan daerah tertinggal makin sulit mendapatkan anggaran atau perhatian. Yang ketiga yaitu ada penurunan kualitas dan akses layanan publik. Bila efisiensi dilakukan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan kebutuhan minimal pelayanan, maka kualitas layanan publik bisa menurun. Selanjutnya, saran untuk kebijakan pemerintah mengenai efisiensi anggaran. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pemangkasan anggaran, tetapi meninjau efektivitas setiap program secara menyeluruh berdasarkan output dan dampak nyatanya terhadap masyarakat. Evaluasi berbasis kinerja, performance-based budgeting harus dijadikan dasar dalam alokasi anggaran, sehingga program yang tidak relevan, tumpang tindih, atau minim manfaat dapat dieliminasi. Selain itu, kolaborasi antar instansi perlu dioptimalkan untuk menghindari duplikasi tugas dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Reformasi harus menyentuh pola pikir aparatur negara dengan mengedepankan budaya kerja produktif, terbuka terhadap inovasi, dan berorientasi pada hasil. Efisiensi bukan berarti mengurangi biaya semata, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan nilai tambah yang jelas bagi publik. Selanjutnya, kita beralih ke salah satu aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pelaksanaan pemilu. Apakah pemilu di Indonesia saat ini sudah dilaksanakan secara berjadil? Pemilu memiliki 6 prinsip dasar, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang seharusnya menjadi pedoman mutlak dalam setiap tahapan proses pemilu. Namun, kenyataannya bahwa prinsip-prinsip luber berjudi tersebut seringkali dilanggar. Contoh nyatanya adalah politik uang, manipulasi suara, dan kampanye hitam. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, dampak nyata yang dapat dilihat pada saat ini yaitu terpilihnya pemimpin tidak kompeten, kepemimpinan yang berpihak pada kelompok tertentu, pemerintah tidak efektif dan merugikan rakyat. Dengan demikian, solusi yang dapat dilakukan adalah masyarakat harus melek politik dan aktif mengawasi pemilu, memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, pemilu bersih, pemerintah efektif, dan berpihak pada rakyat. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai program makan bergizi gratis. Nah, untuk program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu visi atau misi yang eh, pemerintah, terutama presiden dan wakil presiden yang sangat digembar-gemborkan pada saat kampanye. Akan tetapi eh, pada kenyataannya program makan bergizi ini mendapat tantangan dari publik. Nah, untuk program makan bergizi gratis ini merupakan inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan misi Asta Cita, khususnya dalam penguatan sumber daya manusianya. Nah, program ini bertujuan untuk mengatasi gizi buruk dan stunting, serta mendukung kesehatan ibu dan anak sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti distribusi makanan yang tidak merata, minimnya standarisasi gizi dan kebersihan, serta kasus keracunan makanan. Selain itu, kurangnya infrastruktur pendukung dan tenaga pelaksana yang kompeten memperburuk situasi dari program ini juga. Program ini juga menuntut anggaran yang cukup besar yang berpotensi membebani APBN jika tidak dikelola secara efisien dan transparan. Oleh karena itu, meskipun konsepnya baik, program ini perlu perancangan yang lebih matang lagi, kesiapan sumber daya, dan pengawasan yang akuntabel agar tidak menjadi sekedar proyek simbolis. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu merupakan salah satu contoh siswa atau siswi yang keracunan akibat makanan bergizi gratis. Nah, foto ini didapatkan dari sumber liputan6.com yang merupakan salah satu apa ya, salah satu
permasalahan dari program makan bergizi gratis yang kurang diperhatikan. Untuk yang selanjutnya yaitu program food estate. Nah, tujuan dan strategi dari program ini yaitu untuk memprioritaskan dalam upaya mencapai swasembada pangan nasional. Program ini dirancang untuk mengembangkan kawasan pertanian berskala besar yang terintegrasi dengan teknologi modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta menjaga stabilitas pasokan pangan di dalam negeri. Akan tetapi dalam praktiknya, itu juga mengalami kritik dari masyarakat karena apabila program food estate ini dilaksanakan di wilayah sensitif seperti Papua dan Kalimantan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia dan itu kebanyakan hutan terdapat di Kalimantan. Nah, proyek ini dianggap mengancam hutan adat, ekosistem lokal, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, pembukaan lahan dalam skala besar berisiko menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang serius. Program food estate juga dikritik karena dianggap bersifat top-down dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Kurangnya pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Selain itu, masalah tata kelola dan transparansi turut mencuat dengan ditemukannya lahan-lahan yang terbengkalai dan tidak produktif di beberapa lokasi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan, ketidaksiapan teknis, serta menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pemborosan anggaran. Nah, lebih jauh lagi dilihat dari pengalaman proyek ini pada era Orde Baru di Kalimantan Tengah, ketika itu program lahan gambut 1 juta hektar tidak hanya gagal secara teknis, tapi juga menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat dan petani lokal. Nah, oleh karena itu banyak terjadi kekhawatiran di masyarakat karena program ini sudah gagal pada masa Orde Baru. Nah, untuk rekomendasi penyelesaiannya agar program food estate berhasil, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, berbasis ekologi, dan berkelanjutan. Pelibatan masyarakat lokal, kajian dampak lingkungan yang mendalam, serta penguatan tata kelola menjadi faktor kunci dalam pelaksanaannya. Tanpa perbaikan menyeluruh, program ini berisiko gagal dan justru memperburuk permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah RUU TNI. RUU TNI ini yang tengah dibahas pada tahun 2025 ini mengundang banyak sekali perhatian dari masyarakat ya. Nah, hal ini karena adanya peluasan tugas TNI yang tidak hanya akan bertugas di ranah TNI itu sendiri, tetapi akan bekerja di daerah sipil. Nah, dalam draft revisi dalam RUU ini, TNI diberi kewenangan untuk terlibat dalam berbagai urusan sipil yang sebelumnya bukan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka, seperti penanggulangan radikalisasi, terorisme, dan ancaman non-tradisional lainnya, termasuk isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Eh, Ancaman kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Poin yang lebih kontroversial lagi adalah kemungkinan munculnya kembali konsep dui fungsi ABRI yang sempat berlaku pada Orde Baru, di mana militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan negara, tetapi juga aktif dalam ranah politik dan pemerintahan. Pada saat ini juga isu itu sedang naik karena salah satu anggota dari TNI itu sendiri akan menjabat sebagai pemerintahan di Bea Cukai. Lemahnya pengawasan dan kontrol itu dilihat dari pada saat rancangan undang-undang ini sedang dibahas itu tidak dipublikasikan ke masyarakat luas sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai adanya rancangan undang-undang ini. Nah, adanya penolakan dari masyarakat sipil ini, masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta koalisi masyarakat sipil telah menyuarakan penolakan terhadap beberapa pasal dalam draft RUU ini. Masyarakat menilai bahwa draft RUU ini tidak transparan, tidak melibatkan publik secara memadai dalam pembahasannya, dan berpotensi mengurangi kontrol sipil terhadap TNI. Bahkan sejumlah pengamat dan mantan pejabat menilai bahwa revisi ini berisiko menggagalkan reformasi sektor keamanan yang telah dijalankan sejak tahun 1998. Banyak yang berpendapat bahwa kembali memperkuat peran TNI dalam ranah politik dan pemerintah bisa mengancam kemajuan demokrasi yang sudah dijaga
selama lebih dari 2 dekade ini. Karena itu banyak yang mendesak agar revisi RUU TNI ini ditunda atau diperbaiki. Proses revisi harus lebih terbuka dengan melibatkan lebih banyak partisipasi publik dan pengawasan yang lebih ketat. Pembahasan harus memastikan bahwa TNI tetap berfokus pada peran utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan sipil ataupun politik. Hanya dengan cara ini, RUU TNI yang direvisi dapat menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan profesional, sekaligus menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Selanjutnya yaitu IHSG Indonesia yang anjlok. IHSG sendiri merupakan kepanjangan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, penurunan IHSG ini eh, merupakan indikator utama kinerja pasar saham di Indonesia. Penurunan IHSG menandakan rendahnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Faktor dari penurunan ini meliputi krisis global, inflasi, ketegangan politik, dan ketidakpastian kebijakan dari pemerintah. Nah, di sisi lain, banyaknya PHK yang terjadi juga menjadi dampak langsung dari kondisi ekonomi yang memburuk. Nah, PHK ini meningkat akibat lesunya ekonomi dan turunnya permintaan pasar. PHK berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat, dan juga dapat menyebabkan konsumsi masyarakat menurun dan juga memperburuk kinerja dari sektor usaha. Selain itu, kaburnya investor asing dari Indonesia menjadi faktor yang semakin memperburuk situasi. Investor asing menarik dananya karena meningkatnya risiko dan ketidakpastian ekonomi yang berada di Indonesia. Faktor pendorong termasuk ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan ekonomi, dan melemahnya pasar saham. Dampaknya meliputi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berkurangnya likuiditas pasar. Nah, dampak dari IHSG Indonesia yang anjlok ini itu kombinasi anjloknya dari IHSG, PHK massal, dan keluarnya investor menciptakan efek domino negatif bagi Indonesia. Ketiga faktor ini saling memperkuat ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan daya saing Indonesia terhadap tujuan investasi. Untuk solusi yang dapat disarankan untuk permasalahan ini yaitu pemerintah perlu melakukan reformasi ekonomi yang pro bisnis dan memberikan kepastian hukum yang baik. Yang kedua yaitu menciptakan iklim investasi yang stabil dan juga menarik bagi investor agar investor mau kembali menginvestasikan diri atau perusahaannya ke Indonesia. Yang ketiga yaitu fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu program Danantara. Nah, program Danantara yang digagas oleh Presiden Indonesia itu Bapak Prabowo Subianto berfokus pada pengembangan dan peningkatan sektor infrastruktur serta perekonomian ekonomi melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Danantara bertindak sebagai penghubung utama dalam pembangunan besar-besaran di berbagai sektor seperti energi, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Nah, yang kedua itu mengenai pembangunan kawasan strategis. Eh, baik di, eh, jadi pembangunan kawasan strategis ini akan dilakukan baik di kota besar maupun daerah-daerah yang belum berkembang. Dalam hal ini, Danantara bertujuan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah serta meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Nah, sebenarnya untuk program ini sangat bagus, tetapi akan juga ada beberapa kontroversi mengenai program ini. Nah, meskipun tujuan program Danantara terdengar ambisius dan menjanjikan, ada beberapa kontroversi yang muncul. Salah satunya yaitu beberapa nama yang terlibat dalam proyek ini diduga memiliki latar belakang yang bermasalah, seperti keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menimbulkan pertanyaan dan tentang transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Kritik ini muncul dari kalangan publik yang mempertanyakan apakah penunjukan petinggi-petinggi tersebut bisa menjamin kelancaran dan juga keberhasilan program ini atau justru akan merusak integritas dan juga tujuan utama dari program Danantara ini. Salah satu tokoh besarnya yaitu Thaksin Sinawarta, yaitu mantan Perdana Menteri Thailand yang memerintah dari tahun 2001 sampai 2006, yang ditunjuk sebagai Dewan Penasihat.
Penunjukan ini menimbulkan beberapa permasalahan karena eh, Taksin Sinawarta ini mendapatkan tuduhan korupsi yang menjadi penyebab utama penggulingannya dalam sebuah kudeta militer pada tahun 2006. Taksin digulingkan melalui kudeta militer setelah ia dianggap melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan terlibat dalam konflik kepentingan yang mempengaruhi kebijakan pemerintahannya. Selanjutnya yaitu masalah pendanaan dan juga pengawasan. Pembangunan infrastruktur besar-besaran membutuhkan anggaran yang sangat besar yang jika tidak dikelola dengan baik bisa berisiko menciptakan pemborosan atau ketidakpastian anggaran di masa depan. Hal ini semakin diperburuk dengan kurangnya pengawasan yang memadai dalam proses distribusi dana yang bisa membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dana politik. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu munculnya tagar kabur aja dulu. Latar belakang dari munculnya ini karena banyaknya permasalahan di Indonesia seperti krisis ekonomi, ketidakpastian politik, merosotnya indeks demokrasi, nepotisme, korupsi, dan minimnya kesempatan kerja memicu gelombang kekecewaan besar terutama bagi generasi muda atau Gen Z. Tagar viral ini mencerminkan hilangnya harapan anak muda terhadap masa depan Indonesia. Banyak dari mereka mempertimbangkan untuk mencari kehidupan lebih baik di luar negeri, bukan karena tidak cinta terhadap tanah air, tapi karena merasa tidak diberi ruang untuk berkembang oleh negara Indonesia ini. Generasi muda ini mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem yang korup dan tertutup. Dari sistem Indonesia yang tidak transparansi dan sering eh, mengeluarkan statement ataupun kebijakan yang kurang transparansi itu menjadikan krisis kepercayaan terhadap pemerintah itu sendiri. Meski memiliki kompetensi dan semangat membangun bangsa, masyarakat Indonesia merasa terhambat oleh sistem yang tidak mendukung perubahan dan tidak memberi ruang yang adil. Tagar tersebut bukan lagi sekedar guyonan, melainkan alarm sosial untuk menandakan adanya masalah serius dalam sistem di negara ini. Ini menjadi simbol keresahan kolektif generasi muda terhadap ketidakmampuan negara menyediakan ruang tumbuh dan penghargaan layak bagi masyarakat Indonesia yang memang mau berkembang dan juga memajukan negara Indonesia ini sendiri. Mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami.